Anis, kita mau saling belajar nih. Sebenarnya saya juga perlu masukan dari ibu-ibu ya, terutama yang ada kaitannya membuat storyline yang tepat untuk anak usia dini gitu. Nanti terutama di konten. Karena kalau dari sisi saya, storyline-nya biasa untuk teman-teman produksi gitu. Jadi mungkin nanti kalaupun apa yang disampaikan ada penyesuaian, itu sangat terbuka ya dari ibu-ibu supaya memudahkan dari kedua belah pihak. Dari ibu-ibu selaku konten kreator yang akan menjadi sutradara, yang akan menjadi apa namanya pengatur skenario, dan juga nanti saya akan menyesuaikannya untuk mudah diadaptasi oleh teman-teman produksi. Begitu kurang lebihnya. Sebelumnya saya mau tahu dulu nih, Bu Ibu kemarin tuh udah sampai mana ya yang workshop-workshop sebelumnya? Boleh sharing nggak? Jadi saya nggak perlu banyak redundant, nggak ada pengulangan gitu. Iya, ya mungkin maksud Pak Yanuar kira-kira teman-teman nih, teman-teman guru, kira-kira pernah mengikuti workshop seperti ini nggak gitu, bagaimana membuat atau menulis cerita, begitu ya Oh Pak iya, Yanuar betul. ya? Ya boleh Atau boleh. mungkin Betul. selama ini pernah menulis cerita tapi tanpa mengikuti workshopnya gitu. Mungkin ada yang bisa memberikan testimoni dulu, biar Belum kita bisa pernah, mengukur. Belum pernah. Oke, Bu Susan belum pernah. belum Bu pernah Eh, juga Wulan Bu. gimana Bu Wulan? Kayaknya. Izin Bapak, sebenarnya ini saya lagi ikutan pelatihan juga, tapi pakai AI Pak. Jadi ya storyline-nya benar-benar pakai AI gitu. Jadi saya cuma tinggal pilih menu temanya aja, nanti dibuatkan storyline-nya begitu. Paling itu aja Ini sih, dan ini baru sekarang juga sih. ini storyline Bulan, yang jangan Bulan. Nanti Hah? Bulan peran guru tergantikan dengan AI. Wah, Ibu aliran yang akan tergantikan nih. Oh, lanjut lanjut Pak Yana. iya iya. Karena memang ada software namanya storyline. Belajarnya itu atau gimana? Bukan ya? Enggak sih Pak, sebenarnya ini tuh saya tuh belajarnya ke komunitas untuk pembuatan videonya. Jadi pembuatan video Oke. animasinya. Iya, jadi kan kalau misalnya pembuatan video animasi ini kan harus ada storyline-nya juga dulu kan. Kita mau milih Betul yang kayak betul. gimana nih temanya gitu kan. Terus kayak Hmm. scene-scene-nya, terus dibuatin gambar, video, dan ya alhamdulillah sekarang lagi proses sih gitu paling Pak. Iya iya. Oke. Yang Ya, lain berarti nanti ibu-ibu. Bu Wulan juga bisa membedakan ya bagaimana dengan cara yang eh, Pak Yanuar dengan pelatihan yang Bu Wulan ikutkan gitu. Oke. Mm-mm. Silakan ibu-ibu yang lain, saya perlu insight sebelum kita mulai. Bu Elin, suaranya pelan katanya, cukup terdengar kah? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar nggak suaranya? Jelas-jelas Bu. Oke. Biasanya kalau mau buat storyline, yang pertama itu yang kita tentukan itu biasanya ya kalau aku buat tema dulu. Jadi tema apa yang akan dibuat di sini yang disesuaikan dengan misalnya di lembaga nih. Misalnya temanya tentang keluarga, tentang bener nggak sih kayak gitu? Atau tentang hewan atau tentang apa gitu. Yang pertama itu tema. Terus yang kedua si tokohnya ada enggak, siapa aja nih tokohnya yang harus di dalam cerita itu gitu. Ini mah storyline yang simpel ya Pak ya, bukan yang ini tokoh cerita. Terus yang kedua ceritanya itu harus sederhana gitu, mudah dimengerti sama anak gitu. Yang lainnya mangga bisa ada yang mau nambahin. Kalau El sih kayak gitu Pak di awal, kan itu aja. Eh, izin izin Pak, saya. Silakan Bu Ersi. Bapak mohon maaf sebelumnya ini saya ditempelin di telinga karena suaranya kecil. Oh Nggak gitu tahu ya. HP saya, tapi Iya Bu, suara nggak apa-apa saya Bu. terdengar. Jelas Bu, Ibu terdengar jelas. Saya nggak usah pakai nempel ke telinga udah jelas Bu. Oh ya udah baik. Kalau saya pernah ikutan Pak webinar mengenai eh, apa membuat cerita gitu Pak. Namun biasa kalau kalau sekali mah kadang suka lupa. Namun alhamdulillah itu dijadikan sumber buat saya karena waktu pas skripsi saya membuat cerita Pak, membuat beberapa buku dari hasil
Dari hasil webinar, salah satunya eh, yang saya angkat apa jadi sumber inspirasi juga. Salah satunya saya mengangkat cerita itu dimulai dari permasalahan di sekolah gitu. Karena kan objeknya di sekolah, permasalahan di sekolah mengenai perkembangan anak-anak, seberapa jauh perkembangan anak-anak itu kalau di rumah gitu. Nah, terus tahapan kedua untuk mengambil alur ceritanya, saya kolaborasi dengan orang tua, Pak. Nah, dengan Mhm. kolaborasi dengan orang tua, akhirnya menghasilkan suatu judul cerita sesuai dengan perkembangannya anak masing-masing. Gitu, Pak. Ya, ya, Kalau ya. tahapan-tahapan selanjutnya itu masih harus diarahkan dan ditingkatkan karena saya juga belum apa ya, belum ketemu sama eh, penulisnya langsung atau gimana, baru hanya dasarnya aja, Pak. Baik. Seperti Oke, itu. terima kasih, Bersi. Oke, saya izin share screen ya. Nah, ini sudah tampak ya. Mana? Kok nggak bisa? Oke, jadi saya sifatnya hanya sharing. Mungkin ini tanggal juga belum diganti. Ya, jadi kita mau bikin storyline, endingnya cerita ya. Cerita berupa storyline. Yang kalau tadi ibu-ibu udah cerita juga, pertama bikin pasti temanya dulu. Ya, nanti temanya kita kerucutkan ke tema kebencanaan. Jadi langsung konteksnya ke sana. Kemudian di sini juga sebenarnya ada beberapa slide yang tampaknya nggak perlu disampaikan karena soal buat cerita ibu-ibu itu udah sering banget ya, baik secara sengaja atau tidak sengaja, secara sadar ataupun tidak, kita tuh sering sering bercerita kepada anak-anak kita. Jadi sekarang kita mau membuat cerita untuk media pembelajaran. Nah ini intinya di sini, di 7 prinsip desain. Karena memang kalau misalnya kita sekedar bikin cerita, itu tentu saja bisa dan sangat sesuai dengan keinginan anak mungkin ya cerita yang kita buat. Tapi sekarang kita coba tarik ke belakang, apakah yang akan kita buat nanti itu sudah memenuhi prinsip-prinsip desain media pembelajaran. Yang nanti ini juga akan menjadi basis keilmuan di teman-teman mahasiswa. Nah, sebelum kita lanjut nih, ada eh, 4 film yang saya yakin ibu-ibu juga pernah nonton. Saya mau tahu nih satu-satu ya tentang kalau dirangkum dalam satu kalimat, jika dirangkum dalam satu kalimat, nah bisa nggak kita eh, memformulasikan dari keempat film ini? Gitu. Maksudnya satu-satu ya. Jadi Doraemon itu dalam satu kalimat apa sih inti ceritanya? Kemudian Frozen, Nemo sama Jumbo. Coba ibu-ibu, silakan dipilih mau merangkum cerita apa, boleh open mic. Kira-kira kalau Nemo Doraemon atau Doraemon, Bu Ani terkenal silakan. dengan baling-baling bambu. Ya Doraemon baling-baling bambunya. Saya Pak, Pak Yendi. Gimana Bu Sustan? Kalau saya tertarik dengan Jumbo, karena Mm-mm. Jumbo itu kan menceritakan tentang anak ya, eh, dengan pengalaman keseharian ya Pak ya. Dan Mm-mm. ternyata dari balik itu ceritanya sangat bagus gitu. Dan ini juga visualisasinya juga sangat bagus, musiknya juga bagus, anak-anak juga senang gitu ya, dan sangat sangat menarik untuk eh, saya sempat jadi happening juga ya di beberapa waktu lalu. Dan jalan ceritanya juga sangat luar biasa menyentuh gitu Pak. Saya sangat tertarik dengan cerita Jumbo. Eh, dan itu emang karya anak Indonesia yang paling keren kalau menurut saya selama ini gitu Pak.
Ya, ya. Ya, jadi testimoni Bu ya. Oke, yang lain gimana yang Oke, lain? Pak Erwal. Doraemon. Gimana Pak? Doraemon. Gimana gimana? Doraemon seorang anak yang ingin ini, ingin itu banyak sekali. Itu lagunya Pak. Dia dibantuin sama kantong ajaib. Iya, oke. Yang lain tentang Nemo, ada yang masih ingat nggak cerita Nemo Saya atau Pak, Frozen? saya Pak. Gimana Bu? Silakan. Finding Nemo, perjuangan seorang ayah yang mencari anaknya yang hilang karena ditangkap oleh seorang apa nelayan. Bukan, Oke. sama dokter kok nggak salah. Iya, Dokter. iya betul, betul. Perjuangan ayah ya. Perjuangan ayah. Oke, sip. Bagus, Bu. Ya, jadi sebenarnya ibu-ibu tadi ya nih yang terakhir nih saya highlight Bu Sahidan. Perjuangan ayah. Kalau misalnya kita baca satu kalimat, misalnya tadi ya, perjuangan ayah yang mencari anaknya, misalnya gitu. Itu premis sederhana banget. Kita bisa membuat banyak cerita dari situ. Banyak penokohan, gitu ya. Perjuangan ayah tuh bisa jadi ayah yang tokohnya sifatnya, ayahnya apa? Maksudnya fisiknya manusia bentuknya. Ada juga mungkin uh, kalau di sini kasusnya hewan ya, fabel, kisah hewan. Ayahnya ayah seekor ikan, nah gitu. Tapi ceritanya esensinya sama. Terus gini, kalau mungkin ibu-ibu pernah lihat, pernah nonton ya, nih lagi-lagi kita nonton film Avatar, Avatar yang biru, itu ceritanya sama dengan cerita Pocahontas, sama persis alur ceritanya, cuman tokohnya dirubah gitu. Nah, jadi yang namanya premis, nanti kita satu kalimat itu namanya premis ya ibu-ibu ya. Satu kalimat yang tadi Bu Sahida sebutkan. Kalau Bu Susan tadi lebih testimoni tadi ya, testimoni. Jadi tadi yang Doraemon juga, premis itu satu kalimat yang merangkum inti cerita. Nah, kalau kita dapat sebuah premis, kita bisa menentukan tokohnya itu macam-macam. Gimana persepsi kita, gimana audiens kita. Kalau tadi misalnya Nemo, seorang ayah yang berjuang mencari anaknya. Tapi begitu ceritanya dipersempit, lebih spesifik, seekor ikan yang berjuang mencari anaknya yang ditangkap nelayan. Gitu. Jadi nanti ketika kita sudah punya premis, kita harus mendefinisikan ibu-ibu tokohnya seperti apa, karakternya ya nanti kita detailin lagi. Kemudian tujuannya, tujuan dan konflik ini, upaya untuk menyelesaikannya ini adalah ceritanya, cerita inti cerita semuanya. Jadi siapapun tokohnya, kalau ada tantangan, ada tujuan, ada goals dan ada upaya untuk mencapai tujuan itu, nah itu jadi cerita yang akan jadi eh, seru banget tuh nanti, gitu. Dan yang terakhir ada endingnya. Endingnya ini kita bisa milih mau endingnya bersambung, endingnya sedih, endingnya happy, ini gimana kita. Kadang-kadang satu cerita itu bisa ada beberapa alternatif ending gitu. Tapi yang bikin orang attach dengan cerita itu di tengah-tengahnya. Dan yang membuat orang awal untuk interest dengan cerita itu di bagian awalnya gitu. Di tokohnya, penokohan dan sebagainya. Nah, ini ada sedikit satu dari banyak bagaimana kita bisa menyusun cerita. Ada namanya 3 act struktur. Struktur tiga babak atau drama tiga babak ini dipakai di film-film besar ya, di film Hollywood, animasi, atau di interaktif media juga, di buku, di novel, semua pakai ini. Bahkan di kehidupan kita juga ada 3 babak kehidupan ini. Pertama itu permulaan, intro, babak 1. Ini perkenalan. Bagaimana kalau kisah hidup kita, bagaimana kita lahir ke dunia ini. Kemudian dikasih nama. Lalu babak keduanya bagaimana kita sedang mengalami segala dinamika, kita tambah besar, kita masuk sekolah, kita menemukan teman, dapat musuh, dibully, banyak drama. Nah, itu di tengah-tengah ini yang paling panjang kisahnya. Yang terakhir ending. Ending kalau di kita nanti ya kita mengakhiri masa hidup kita di bumi ini gitu. Cerita juga sama. Cerita ada permulaannya, bagaimana kita mengenalkan tokoh, kemudian nanti yang paling banyak adegan itu harusnya di klimaksnya, di middle, di tengah, babak kedua, di konflik, dan upaya untuk mencapai konflik itu. Dan terakhir di ending. Kalau kita lihat banyak banget cerita-cerita yang beredar, berita-berita ya, bukan cerita, berita-berita yang beredar
tentang anak sekolah yang nggak bisa beli buku, endingnya dia mengakhiri hidupnya. Gitu ya, sayang banget ya kayak gitu. Tapi itulah pilihan kita, dan itu dikemas dalam 3 babak. Nah, untuk lebih detailnya, untuk pengenalan idealnya, kalau kita punya media yang cukup panjang, kita punya waktu cukup panjang buat bercerita, kita bisa mengenalkan ini. Penokohannya itu sebisa mungkin karakteristiknya spesifik, dibikin dalam 3 dimensi deskriptif. Ada dimensi fisik, misalnya kalau saya kasih contoh nih Nobita. Nobita itu sosoknya gimana sih, usianya berapa, kemudian perawakannya seperti apa, kalau secara visual dia suka pakai baju warna apa, dan sebagainya. Secara fisik kita bisa mengidentifikasi. Lalu dimensi yang kedua adalah dimensi internalnya Nobita, sifatnya. Seperti apa sih Nobita itu? Dia clumsy, dia ceroboh, dia nggak pinter. Nah, itulah Nobita. Ciri khasnya itu. Karena memang kalau misalnya kita bikin tokoh yang terlalu sempurna, itu jadi boring banget. Jadi nggak berkesan, jadi biasa aja. Justru tokoh yang baik itu ketika dia punya kelemahan dan dia akan berdamai dengan kelemahannya untuk mencapai tujuan itu. Gitu. Jadi kalau kita lihat cerita-cerita yang fenomenal, biasanya tokohnya memang itu punya banyak kelemahan. Tapi di sisi lain ada satu kelebihan yang bikin dia justru bisa menjadi tokoh gitu. Kemudian yang ketiga dimensi eksternal atau lingkungannya. Nobita ini tinggal di Jepang di sebuah rumah sederhana, punya sahabat yang kaya seperti Suneo dan seterusnya gitu ya. Ini nanti kita perlu deskripsikan secara cukup detail ya. Kalau misalnya memang medianya waktunya itu panjang. Jadi kita bisa buat sangat deskriptif. Kemudian kita juga perlu cerita nih, perlu ceritakan tentang bagaimana mulainya. Kalau kita lihat serial-serial yang panjang, ini setiap episode itu pasti ada sesi pengantarnya. Dimulainya tuh kapan, gitu ya. Kemudian kondisi awalnya seperti apa. Cerita yang paling lama ya, saya ambil contoh Doraemon karena ini paling familiar ya buat kita, buat lintas generasi. Doraemon itu mulainya biasanya pasti di dalam rumah. Entah Nobitanya lagi tidur, tiba-tiba lagi lari dikejar sesuatu, tiba-tiba dapat pegang kertas ujian nilainya 0 gitu. Harus ada mulainya gitu. Kalau misalnya kita sudah paham 3 babak ini, kita udah paham teori dasar ini, kita bisa melakukan plot twist nanti ibu-ibu ya, tapi itu nanti aja kita belakangan. Yang pasti strukturnya sesederhana ini. Kemudian begitu di awal sudah kita kenalkan tokoh-tokohnya, nah ini masuk babak kedua nih. Ini yang biasanya eh, menjadi tensinya tinggi, temponya meningkat. Ada yang namanya rule of three. Jadi ketika menemukan masalah, tokoh itu biasanya tidak langsung memecahkannya seketika, tidak langsung berhasil memecahkannya seketika. Jadi harus ada drama dulu supaya kita lihat perjuangannya, kita lihat kesulitannya, dan itu yang bisa menjadi makin bermakna untuk para audiens gitu. Kalau Nobita misalnya awalnya dia Doraemon minta tolong alat ini dikasih. Begitu dikasih pasti ada kejadian yang belum berhasil dulu. 2 kali baru berhasil. Atau kadang ketiga, keempat baru berhasil gitu ya. Jadi rule of three ini setidaknya ada 3 kali percobaan usaha atau 3 kali eh, mencari solusi baru berhasil. Tapi nggak harus 3 ya ibu-ibu ya, mungkin boleh 2 kali. Tapi kalau bisa jangan sekali. Karena kalau sekali ceritanya pendek banget gitu. Nanti ceritanya pendek dan tidak berkesan, kehilangan makna. Jadi kalau bisa aspek-aspek perjuangan si tokoh untuk menyelesaikan masalah itu muncul dalam 3 kali usaha. Nah, baru yang terakhir setelah menemukan solusi dari permasalahan, nah dia bisa menyelesaikannya sendiri gitu. Jadi dengan tokoh yang udah kita buat, dengan tokoh yang sudah kita rancang. Jangan sampai tiba-tiba ada penyelesaian dari pihak lain. Nanti effort dari si tokoh yang udah kita bangun ceritanya itu jadi hilang. Nah, jadi ini karena rangkaian satu cerita yang sederhana, kita tetap usahakan pakai si tokoh tersebut dari awal sampai akhir. Mulai dari perkenalan, bagaimana dia berjuang, upaya-upaya dia untuk menyelesaikan masalahnya, hingga masalahnya bisa diselesaikan. Seperti tadi ya Bu Ersi bilang tuh bagus banget. Ketika bikin cerita,
dapat masalahnya real dari orang tua. Nah, itu kita sangat objektif dan kalau kita bisa bikin cerita based on audience, itu biasanya ada yang ngerasa relate, ih itu aku banget, ih sama. Nah, kalau begitu, itu kita bisa ningkatin retensi dan jumlah audiens kita. Audiens akan ngerasa, oh iya ini ceritanya aku banget nih. Ceritanya persis sama kayak cerita eh, anak aku gitu. Jadi akan semakin suka dan relate dengan kisah yang kita buat gitu. Nah, ini kurang lebih alur sederhana dalam pembuatan media interaktif. Jadi pertama kita harus buat premisnya. Sebelumnya kalau kita tentuin tema juga boleh ya, temanya kita tentukan. Tema yang kita tentukan di sini soal kebencanaan. Nah, premisnya nanti akan beda-beda. Tapi tokohnya nanti kita akan pakai satu ya. Nanti kita akan tentukan juga tokohnya. Dari premis ini, nah ibu-ibu memang akan diminta untuk membuat sinopsis yang lebih detail. Kami memang sengaja meminta bantuan dari ibu-ibu guru PAUD ya, karena yang lebih paham tentang audiensnya. Waktu itu kami coba buat ternyata agak ada sedikit ketidaksesuaian. Dan nanti kita juga akan kasih panduan bagaimana langkah-langkah yang betul dari BPBD dalam menghadapi bencana. Jadi di sini ada beberapa variabel yang bisa kita modifikasi, kita kombinasikan baik dari segi audiensnya ataupun dari pesan-pesan yang ingin disampaikan yang benar bagaimana cara menghadapi bencana dari BPBD. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan storyline. Nah, ini jadi yang dikotakin ini akan kita serahkan kepada ibu-ibu semua untuk mengembangkannya. Kalau untuk storyboard dan final artwork nanti akan diserahkan ke rekan-rekan mahasiswa. Oke, ini saya coba kasih contoh sedikit. Nah, ini ya. Oh, belum belum contoh. Lihat ini. Ini lanjutan ya. Jadi kalau tadi premis itu satu kalimat, sorry. Premis itu cukup satu kalimat. Dan memang sifatnya global, sifatnya besar. Kita bisa nanti memodifikasi tokohnya siapa aja. Begitu masuk ke sinopsis, ini lebih detail, lebih deskriptif, lebih panjang dari premis. Jadi si sinopsis itu kita sudah membayangkan sebagai sutradara, membayangkan cerita awal sampai akhirnya itu seperti apa sih. Ditulisnya dalam bentuk paragraf, kemudian nggak perlu ada dialog, panjangnya bisa satu paragraf sampai satu halaman. Kalau kita mau bikin ceritanya sangat detail itu dipersilahkan. Gitu. Kalau cukup umum juga boleh. Tapi sebisa mungkin eh, memudahkan kita untuk menuangkan ke depannya ke bentuk storyline. Gitu. Jadi sinopsis ini cerita yang ringkas ya, tapi menggambarkan cerita yang utuh dari awal sampai akhir. Kemudian kalau sinopsis sudah ada, kita bisa mendevelop lagi, mengembangkan lagi ke dalam bentuk storyline. Biasanya ibu-ibu nih kalau di film-film, di cerita film ya, ada satu atau dua orang yang bikin sinopsis bareng-bareng. Kemudian ketika masuk storyline, itu bisa digarap lebih dari dua orang. Jadi saling kerjasama menambahkan kira-kira plot cerita apa yang bisa dibikin detail yang menarik untuk audiens gitu. Tapi kalau di sini kami menyerahkan satu orang aja. Nanti kalau ada kebingungan, ada hal-hal yang perlu dibantu, ada kami dan teman-teman mahasiswa untuk bisa mempermudah ibu-ibu menuliskannya dalam bentuk storyline. Nanti akan ada contohnya. Nah, storyline ini lebih detail ceritanya, sifatnya kronologis ya, berurutan, tapi kalau mau flashback juga boleh. Cuma nanti diperhatikan untuk audiens kita yang anak usia dini, bagusnya mungkin secara kronologis aja berurut waktu. Gitu, nanti detail ceritanya. Ini saya kasih contoh. Anwar, saya nanya dulu bentar. Oh iya, silakan Pak. Itu yang sinopsis itu menggunakan sudut pandang orang ketiga itu setan. Oh iya ini ya, orang ketiga berarti jangan aku gitu, tapi si tokohnya. Misalnya ini di kanan ada Juki. Ah, si Juki nih, kita ceritanya si Juki. Juki, nah makanya ini saya kasih contoh di sini. Tring, nah ini dia. Ada seorang anak berusia 9 tahun, dia berjuang bertahan hidup sendirian di tengah hancurnya pesisir Aceh demi menemukan kembali keluarganya. Ini saya pilih tsunami karena di polling yang itu nggak ada yang milih tsunami, jadi saya aja yang milih. Gitu ya. Ya udah sekalian. Nah, ini satu kalimat. Jadi ceritanya ada anak usianya 9 tahun,
dia keluarganya kena tsunami. Just gitu. Dan perjuangannya nanti dia bagaimana menemukan kembali keluarganya yang hilang gitu, yang berpisah. Ini gambar-gambarnya saya juga minta bantuan AI karena baru dibuat ketika saya setelah pilih polling tsunami. Gitu. Nah, dari premis ini kita bisa kembangkan jadi sebuah sinopsis. Nah, ini sinopsisnya saya bikin di 2 paragraf aja. Jadi namanya Arka, anak 9 tahun, dia tinggal di pesisir Aceh, di Sabang ya. Nah, ketika itu ada gelombang dahsyat, Smong. Kalau bahasa Acehnya, tsunami menghantam desanya. Pada saat itu dia terpisah dari keluarganya. Di dalam perjuangannya bertahan, dia bertemu seorang teman yang sama-sama kehilangan anak kecil juga. Dan mereka bersama saling menguatkan untuk bisa menemukan kembali keluarganya. Gitu. Nah, dari peristiwa itu dia belajar bahwa harapan selalu ada bahkan setelah badai terbesar sekalipun. Nah, ini sinopsis. Sinopsis ini belum detail, tapi sudah lebih deskriptif dibanding premis. Ya, nanti akan kita coba nih. Karena kita fokusnya benar-benar untuk edukasi, jadi kami kemarin juga sempat berdialog dengan BPBD. Nah, ini konteks kita ya, Ibu-Ibu ya. Konteks kita kerucutkan, kita sudah mendapatkan insight dari BPBD bagaimana sih eh, untuk edukasi, konsep edukasi kebencanaan yang benar seperti apa gitu. Dan kita juga sudah punya tokoh, ada 2 orang tokohnya di sini, Nino dan Nina. Ini yang akan menjadi tokoh sentral dalam ke-6 cerita kebencanaan gitu. Jadi nanti semua pengembangan cerita kita gunakan tokoh ini. Jadi jangan pakai Arka ya. Tadi ini cuma contoh aja Ibu. Contohnya Arka. Kalau ini Nino dan Nina. Nah, ini juga mohon diperhatikan dari BPBD ada arahan tentang konsep utama edukasi atau sosialisasi kebencanaan. Kemarin di grup sudah disampaikan sekilas ya. Jadi untuk mensosialisasikan tentang kebencanaan itu harus ada potensi ancamannya dulu. Ancamannya apa, kemudian dampaknya seperti apa, lalu apa sih yang harus dipersiapkan, kemudian harus tahu juga bagaimana cara evakuasi atau titik kumpulnya. Gitu. Mungkin di sebagian daerah secara real belum lengkap semuanya ada, tapi panduan ini semoga bisa menjadi insight kita untuk bisa mengedukasi secara baik dan benar kepada eh, anak-anak usia dini ya. Nah, untuk ancaman ini Ibu-Ibu ya. Jadi ancaman itu apa sih? Ancaman itu potensi kejadian alam yang dapat menimbulkan kerusakan. Ini kita udah punya ada gempa bumi, ada angin puting beliung, angin kencang, banjir, terus longsor, dan apa lagi sih? Tsunami, satu lagi. Ya, itu ya. Lupa saya. Gunung Pokoknya ada 6. berapi. Gunung berapi, betul. Nah, ini contohnya, ancamannya apa sih kalau misalnya gempa itu atau longsor ya, kondisi tanah yang labil di dekat lereng, atau kalau banjir dekat aliran sungai, nanti bisa diceritakan juga nih di awal gitu. Kemudian dampak itu apa? Dampak itu segala hal yang terjadi, segala hal yang terjadi akibat dari ancaman tersebut gitu. Jadi ketika terjadi bencana, potensi ancamannya sudah bukan menjadi potensi lagi, tapi sudah terjadi. Nah, muncullah dampaknya. Dampaknya misalnya ada kerusakan fisik, ada korban jiwa, ada kerugian ekonomi. Kalau misalnya angin puting beliung, kerusakan rumah. Kemudian kalau banjir ya sama ya, rusak daerahnya, bahkan desanya hilang. Lalu ada dampak kolateralnya, dampak tambahannya tentang kerugian ekonomi. Ini mungkin tidak perlu diceritakan sampai detail. Nah, ini makanya framingnya ibu-ibu yang tahu bagaimana yang layak untuk diinformasikan bagi anak usia dini. Batasannya seperti apa. Lalu apa sih yang dipersiapkan? Nah, langkah-langkah antisipasi untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Kalau dari PBBD standarnya ada tas siaga bencana. Kemudian ada knowledge, ada pengetahuan, informasi tentang kesiapan tersebut. Dan sebisa mungkin di setiap keluarga juga seharusnya punya rencana.
Setiap keluarga punya mitigasi sendiri, punya rapat gitu ya. Ada rapat nih anak-anak, ayo orang tua menginformasikan kalau terjadi bencana kita harus bagaimana dan bagaimana. Dan kita harus mulai menyiapkan tas siaga bencana di eh, dekat pintu keluar supaya kalau misalnya terjadi sesuatu, tas itu yang sudah kita persiapkan bisa kita bawa. Jadi jangan disembunyikan tasnya dan jangan ditaruh di tempat yang sulit misalnya. Nah ini kita nggak tahu kapan bencana terjadi, jadi hal seperti ini diinformasikan. Caranya gimana nanti dicerita ibu-ibu yang lebih paham menginformasikannya ke anak-anak usia dini. Lalu cara evakuasi atau titik kumpul ini adalah bagaimana prosedur menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Mungkin di sebagian tempat nggak ada titik kumpul yang memang dijadikan patokan, tapi setidaknya kita bisa menginformasikan daerah mana sih yang aman ketika banjir terjadi, daerah mana yang aman ketika longsor terjadi. Gitu. Di beberapa daerah sudah ada ya tanda-tanda tentang titik kumpul tuh di mana, di daerah kota misalnya. Titik kumpul kota tuh di mana itu ada. Atau misalnya yang lebih kecil di daerah sekolahan atau di universitas, perumahan, mungkin ada titik kumpul aman jika bencana terjadi. Nah, ini juga kita harus tahu rambu-rambunya, markanya, tanda-tandanya ya, instruksinya. Kemudian sebenarnya harus ada latihannya juga, cara berlindung gimana, dan bagaimana kita tahu daerah-daerah yang harus kita jauhi. Gitu. Karena kadang-kadang kita juga cukup penasaran dengan yang terjadi. Kayak misalnya eh, ada aliran lava. Kita ngelihat dari dekat, wih jarang-jarang nih kita ngelihat, makanya kita lihat kita videoin dan sebagainya. Padahal itu tuh berbahaya. Nah hal kayak gini mungkin bisa kita mulai sampaikan lewat cerita. Gitu. Jadi nanti ibu-ibu diminta memasukkan keempat aspek ini, ancaman, dampak, apa yang dipersiapkan, dan cara evakuasinya ke dalam struktur cerita tadi. Gitu. Jadi cerita yang tiga babak ini bisa kita sisipkan. Bisa kita sisipkan ancamannya seperti apa, dampaknya seperti apa, yang dipersiapkan bagaimana, dan cara evakuasi. Mungkin tidak, kalau untuk ini tidak harus berurutan ya, misalnya gini, boleh jadi di awal cerita tentang ancaman, kemudian ada persiapannya dulu nih, sebelum dampak, sebelum terjadi, kita siapkan dulu nih, baru di klimaks ya, di babak kedua, terjadilah bencananya. Jadi kita udah siap, gitu. Ini bisa disesuaikan sesuai dengan alur cerita, gitu. Nah, kalau mengikuti hmm, alur yang dari BPBD, maksudnya konsep edukasinya, saya juga coba mengembangkan eh, sinopsis. Ini lebih detail, lebih panjang, karena ada hal-hal yang dimasukkan, gitu. Ancaman, dampak, persiapan, dan cara evakuasi. Nah, jadi di sini saya ceritanya lebih panjang, ini satu halaman. Kalau di sini ceritanya, pertama ini babak satu. Babak satu masih introduksi eh di pagi yang tenang di pesisir Aceh ada gempa tiba-tiba. Nah, si Arka ini lagi main di pinggir pantai. Dia melihat laut tiba-tiba surut. Nah, di sini ada ancaman nih. Ada ancaman. Wah, eh, kemudian 10 menit setelah itu dan di sini Arka di bencana. Jadi ceritanya ayahnya udah siap siaga bencana. Ayah yang sangat peduli karena mungkin tahun 2004 lalu mengalami tsunami dan kejadian lagi, jadi sudah siap tas bencana. Tas bencananya ada di bawah meja, jadi mereka sudah siap dan akhirnya ya udah nih gelombang raksasa menghantam desa. Tapi bagusnya Arka berhasil membawa tas. Namun hantaman itu memisahkan Arka dengan ayahnya. Nah ini dampaknya. Jadi di sini udah ada ancaman, ada persiapan, ada dampak. Babak satu. Kemudian di babak kedua, nah ini konfliknya nih. Konfliknya. Arka setelah gelombang tersebut, Arka yang tadinya mungkin tidak sadar ya, akhirnya dia sadar, dia ketemu sama Budi nih. Budi anak yang sama-sama terpisah dari orang tuanya. Kemudian si Arka memutuskan, ayo kita evakuasi ke perbukitan. Jadi di sini Arka cukup dewasa ya,
untuk paham hal-hal tersebut gitu. Nah, di sini kita masukkan alur yang di babak kedua ada rule of three. Jadi ada 3 tantangan yang harus diselesaikan. Ini bisa menjadi interaksi nanti ketika media interaktifnya jadi eh, bisa menjadi games ya, mini games untuk anak-anak. Tapi di sini saya tidak bikin 3, ibu-ibu, bikinnya 2 aja. Karena kalau 3 itu terlalu mungkin nanti kompleks ya. Saya coba nanti disesuaikan juga untuk anak usia dini itu nggak harus 3, ternyata 2 cukup dan cukup sederhana permainannya juga boleh. Nah, di tantangan ini si Arka dan Budi akan memilih tujuan. Ini memilih tempat yang aman, menuju bukit, masuk ke dalam rumah, atau kembali ke pantai misalnya. Nanti di gamesnya ada pilihan. Oh, kalau misalnya salah, silakan coba lagi. Kalau benar, ya kamu hebat. Nah, kayak gitu-gitu ya. Nah, setelah berhasil, milih misalnya benar nih menuju bukit. Nah, selanjutnya ada games lagi. Dalam perjalanan menuju bukit itu, ternyata Budi kelelahan. Dia ingin menyerah. Nanti gamesnya, apakah dia harus berdiam diri, terus jalan, atau memilih tidur? Nah, seperti itu ya. Nanti akan saya kasih juga nih. Di sini ada prinsip yang bisa kita pakai. Gitu. Nanti ada 2 games di cerita eh, konflik ini. Kemudian, nah di babak ketiga, ini babak penutupnya ya, endingnya. Di endingnya bahwa si Arka ini harus jalan terus, kemudian juga akhirnya dia bisa sampai ke bukit karena kita memang harus mencari bukit ketika terjadi tsunami ya, cari yang bukit. Dan mendekati titik kumpul, Arka itu membuka tas siaga bencana, dia mengeluarkan peluit supaya orang-orang tahu. Karena udah kelelahan tadi. Nah, di sini juga akan ada mini games. Mini gamesnya dalam tas bencana apa yang harus dikeluarkan untuk memanggil orang-orang? Apakah peluit atau kotak P3K atau pakaian misalnya? Nanti anak-anak akan bermain. Jadi akan ada 3 mini games di sini. Gitu. Dan terakhir, Arka bertemu dengan keluarganya. Hore! Ya, nanti anak-anak merasa selamat lah ya. Gitu. Nah, dari sini kita bedah lagi, Ibu. Ini sinopsis ya. Sinopsis sifatnya deskriptif naratif bercerita. Begitu masuk ke storyline, nah nanti akan detail. Ini saya coba terjemahkan juga ke dalam ya, ada perkenalan, Arka 9 tahun, dia bermain di pantai. Yang kedua gempa, yang ketiga tas siaga bencana, keempat juga ini ada tas siaga bencana isinya apa aja. Yang kelima tentang tadi tsunami-nya menyapu desa, kemudian ketemu Budi, Budinya menyerah, lelah, tapi dia tetap ayo maju bersama kita jalan. Dan babak ketiganya berhasil bertemu. Nah, jadi di storyline dan sinopsis yang akan ibu-ibu buat harus memasukkan aspek-aspek 4 konsep edukasi dari BPBD. Kemudian ada lagi tambahan nih, satu ibu-ibu ada variabel lagi. Ini dia. Ya, jadi di sini jangan lupa inti dari yang akan kita buat ada di sini. Kita menggunakan 7 prinsip desain untuk memudahkan kita membuat interaktif digital storytelling. Kemarin setelah kita memformulasikan ulang, ternyata bisa dikemas seperti ini ya. Jadi ada 7, dan 7 prinsip itu bisa kita bagi jadi 3, Ibu. Yang pertama prinsip interface. Interface ini memudahkan anak-anak untuk tertarik. Intinya gitu. Di awal anak-anak pasti ngelihatnya interface-nya dulu, tampilannya dulu. Gitu. Anak-anak tertarik, ini kita pakai prinsip 1 dan prinsip 2. Perhatian dan fokus. Dan yang kedua penguatan positif dan navigasi. Jadi nanti ibu-ibu harus membayangkan nih sebagai sutradara. Gimana cara menarik perhatian anak-anak untuk menggambarkan tentang gempa. Ada adegan apa dulu nih. Kemudian navigasinya nanti harus aman juga, harus sederhana. Gitu. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, nanti kita coba breakdown lagi ya di storyline ditaruh di mana. Anak-anak masuk ke media interaktif itu melalui tampilan visual, prinsip 1 dan prinsip 2, interface.
Kemudian setelah mereka tertarik, mereka akan beraksi di sini anak-anaknya, dibantu oleh guru ya, didampingi guru. Ketika beraksi inilah akan ada tiga prinsip, multisensorinya, kemudian ceritanya mereka akan mengikuti, lalu anak-anak juga harus aktif, anak-anak berinteraksi, dan mereka juga akan mengekspresikan diri, emosinya keluar, gitu. Di sini anak-anak mendapatkan experience. Inti belajarnya ada di anak-anak sendiri ketika mereka merasa terlibat aktif dan mereka bisa berekspresi, gitu. Dan yang terakhir, dua prinsip terakhir ini perlu pendampingan guru, bahwa mereka diinformasikan, disadarkan, diingatkan, itu semua ada relasinya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada kehidupan, ada kaitannya dengan kehidupan di lingkungan sekitar kita. Prinsip keenam, pendampingan dan interaksi sosial, dan prinsip tujuh, yang kontekstual dan adaptif, gitu. Jadi dimensi tiga ini akan kita gunakan supaya media interaktif yang dibuat, interaktif digital storytelling yang dibuat, itu bisa berdampak baik untuk guru ataupun untuk anak-anaknya. Nah, oke, sebelum saya kasih contoh, ada pertanyaan nggak Ibu-Ibu? Kalau terlalu cepat, mau diulangi lagi, boleh ya, tapi saya akan coba dengan contoh yang mudahnya. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh. Saya Pak, Bu Susan ya, ya Pak. silakan Bu. Kalau dari sini kan berarti ada alur cerita dulu ya Pak ya. Berarti nanti Ya, eh iya ada gamesnya itu berarti lebih panjang durasinya ya Pak ya. Nah itu untuk diperkenankan durasinya itu berapa lama atau berapa menit gitu Pak? Ada ininya nggak Pak? Ada ada batasannya patokannya ya. nggak Pak? Oke. Ya, Oke, itu saya catat dulu. Ada pertanyaan lagi. Kita biar sekalian. Soalnya yang Ibu tanyakan itu jawabannya ada di contoh yang akan saya beri setelah ini. Silahkan ditampung dulu nanti sama Pak Yanuar kalau ada yang bertanya. Pertanyaan Bu Susan tadi terkait durasi waktu ya Pak Yanuar ya. Iya Bu, durasi. Pertanyaan bagus nih, durasi. Yang lain tidak ada. Kalau belum Oke, ada mungkin langsung dijawab aja Pak. Silakan. siap. Ibu, maaf Ibu, saya Bu. Oh Bu Ersi, oke silakan Silakan Bu Bu Ersi. Erti. Untuk kalimat, narasinya disesuaikan dengan anak usia dini kan nggak terlalu panjang gitu. Iya Bu, betul Bu. Nah ini kami memang perlu bantuan ibu-ibu nih. Yang cocok gimana ya untuk anak-anak usia dini gitu. Iya, soalnya saya pengalaman pertama pas waktu membuat cerita karena kesenangan ya panjang gitu. Nah, pas apa dihubung apa dapat dapat pelatihan lagi, oh ternyata sesimpel ini gitu. Kayak gitu, Hmm. Pak. Makanya pas ini kan tentang bencana apa bagaimana ini tantangan juga buat saya gitu ya. Bagaimana dengan narasinya sesimpel itu tapi nanti bakal dimengerti sama anak-anak gitu. Apalagi tentang bencana. Iya betul Bu. Pesan yang ingin disampaikan bisa sampai gitu ya, walaupun dengan Ya, narasi yang singkat. Hmm. Ya itu ya memang Bu. challenge-nya ibu-ibu ya. Ya, jadi kenapa kita melibatkan teman-teman semua di PAUD ya, karena memang sasarannya juga ini untuk anak usia dini ya Pak Yanuar ya, Iya minimal betul. sampai maksimal sampai usia 6 tahun gitu. Iya. Ya, Ya jadi karena yang sasarannya memang untuk anak usia mm-mm, dini. yang paham tentang bahasa, tentang visual yang sesuai itu ya ibu-ibu ya. Takutnya kalau kami yang jarang berinteraksi dengan anak-anak nanti bikinnya malah nggak nyambung. Baik, saya coba share contohnya ya sekalian menjawab pertanyaannya Bu Susan. Nah, ini dia. Ini cukup terlihat nggak ibu-ibu? Nanti gini ya, nanti eh, ibu-ibu akan mendapatkan form. Di sini semua konsep yang sudah kita bicarakan tadi, mulai dari premis, sinopsis, sampai storyline akan tertuang di sini. Nah, nanti ada namanya, nama, institusi, nomor teleponnya, lalu ada instruksinya. Peserta diminta membuat satu buah cerita sesuai tema, mulai dari premis, sinopsis, hingga storyline-nya.
kita batasin di sini naskah yang dibuat nanti harus dapat dituangkan ke 12 baris aja. Jadi kalau bisa nggak kurang dan nggak lebih. Jadi cukup 12 baris. Dari sinopsis yang tadi udah kita kembangkan, itu sebisa mungkin dibuat ke 12 baris. Kalau misalnya kurang, kayaknya nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak kurang. Lebih juga jangan terlalu berlebihan. Nah, ini karena menentukan durasi tadi yang membuat anak-anak itu tetap attach gitu ya. Dan naskah storyline dibuat menggunakan bahasa visual yang menggambarkan kejadian yang akan dilihat. Nah, ini supaya bisa jadi panduan detail bagi tim desainer untuk memvisualisasikan ceritanya. Dan setiap baris storyline setidaknya harus menggunakan satu atau lebih prinsip desain. Nah, jadi harus ada juga prinsip desainnya. Oh ya, ini saya sekedar mengingatkan kembali ya. Jadi kemarin kita juga sudah merumuskan, sebentar. Eh, ini saya mundur sedikit ya, ibu-ibu ya, ke prinsip desain. Nah, jadi tadi ya, yang 7 prinsip desain ini kita punya spesifikasi teknis sekarang. Nah, jadi gini, misalnya prinsip satu itu perhatian dan fokus visual. Nanti ibu-ibu juga harus lihat nih detail teknisnya. Kita harus menggunakan maksimal 3 sampai 4 warna. Maksimal 3 sampai 4 ya, jangan terlalu ramai misalnya. Warna utama. Kemudian ada objek utamanya juga. Lalu gunakan bentuk dasar yang kemarin kita obrolin ya. Ada representasi dari lingkaran, representasi dari segitiga atau kotak. Dan karakternya, ekspresi emosinya juga cukup jelas. Ketika dia sedang bermain di pantai misalnya, oh senang. Tiba-tiba begitu tanah bergetar, panik, takut gitu. Ini yang prinsip satu. Kemudian prinsip yang kedua, ini sama ya. Nah, nanti ada suara-suara juga nih. Ada umpan balik. Tadi yang sedikit saya sampaikan, kalau dia di mini games dia salah, akan ada em, suara coba lagi misalnya. Atau ketika benar, bilang kamu hebat. Nah, ini nanti akan dibantu juga oleh rekan-rekan mahasiswa untuk eh, pembuatan audio dan visualisasi di aspek navigasi ramah anak. Lalu ini juga prinsip ketiga nih. Prinsip ketiga, ketika anak-anak mulai berinteraksi di media interaktifnya, ibu-ibu sebisa mungkin coba ini juga mensimulasikan ya menjadi sutradara nih. Oh, nanti anak-anak ini kayaknya harus melihat gambar apa, mendengar suara apa misalnya, atau bisa menggerakkan. Nah, di sini ada nih yang tadi ditanya nih sama Bu Susan. Durasi narasi per scene maksimal 10 sampai 15 detik. Jadi anak-anak nggak terlalu lama ya menyimaknya. 15 detik itu berganti scene maksimal gitu. Kemudian ini juga dalam nih ya, ini pembelajaran aktif melalui interaksi. Interaksi sangat kita pentingkan juga pada media interaktif ini. Anak-anak harus terlibat secara aktif dengan kita berikan 2 sampai 3 scene itu ada satu interaksi. Kita berikan satu interaksi setiap 2 sampai 3 adegan gitu. Jadi mungkin di 3 atau 2 adegan pertama mereka menyimak, adegan ketiganya ada interaksi gitu ya. Jadi anak-anak tidak hanya jadi pasif, tapi dia juga bisa melakukan aktivitas. Yang kedua ini misalnya jenis interaksi bisa mengklik, memilih, atau mendrag and drop. Anak-anak bisa mengetuk layar, kemudian dia menarik objek yang ada di layar, atau bentuk-bentuk lainnya. Misalnya mengetuk juga, oh ketukannya harus 3 kali, itu wah enggak, itu juga boleh. Gitu. Dan di sini juga ada batasan bahwa pilihan interaksinya maksimal 3. Jadi jangan terlalu banyak. Kayak tadi ya, ketika mencari tempat aman saat tsunami terjadi, kita kasih 3 pilihan. Pertama ke bukit, yang kedua ke dalam rumah, atau ketiga ke pantai. Nah, dari 3 pilihan itu harus ada satu yang betul. Jangan banyak pilihan supaya anak-anak tidak.
Lalu ini juga masih sama ya, bagaimana anak-anak supaya bisa aktif dan ekspresif. Ini minimal satu aktivitas pilihan sama ya. Jadi bentuk-bentuk tadi ada warnanya harus kuat, ekspresinya juga jelas, dan objek mereka juga bisa memilih objek. Nah, kalau yang memilih objek ini nanti ada di storyline yang saya buat. Dia memilih objek di tas siaga bencana. Bagaimana cara memanggil orang-orang di sekitar dengan isi tas yang ada gitu. Ada peluit, ada kotak P3K atau pakaian. Memilih objek. Lalu yang nomor 6 ini adalah saatnya guru-guru untuk merefleksikan, menceritakan kembali, dan mengajak dialog ke anak-anak ya. Jadi di prinsip yang pendampingan ini harus ada pertanyaan-pertanyaan, harus ada meminta respon dari anak gitu. Sama dengan juga yang ketujuh, ini juga ceritanya harus relate, harus nyambung banget dengan apa yang biasa dialami anak gitu. Bahasanya pendek aja maksimal 10. Nah, ini prinsipnya nanti kita akan bagikan juga supaya bisa mudah dipahami dan bisa apa namanya, diulang-ulang lagi. Nah, kita kembali ke ini, ke form. Ini contohnya juga bisa dibawa ya, dibagikan. Judulnya tsunami. Ini tsunami, karena nggak ada yang ngambil tsunami, jadi saya yang ngambil. Kemudian premisnya, tapi ini saya bikinnya bukan bukan berdasarkan untuk anak usia dini ya, Bu. Saya berusaha aja, karena saya nggak tahu nih bahasa untuk anak usia dini seperti apa yang tepatnya. Seorang anak berusia 9 tahun berjuang, ini sama seperti yang tadi di slide. Ini premisnya sama, sinopsisnya juga sama. Pagi yang tenang, ada ancamannya. Kemudian 10 menit setelah surutnya air laut, ayahnya tahu nih, oh ini smog ini tsunami. Dia menyiapkan tas siaga bencana. Apa yang harus dipersiapkan itu udah ada. Ancaman, apa yang dipersiapkan, dan dampaknya tsunami datang, hantaman airnya memisahkan dia dari ayah. Kemudian ini tadi babak satu, ini babak dua. Babak duanya adalah perjuangan bagaimana Arka dan Budi bangkit dan menuju ke tempat aman untuk bertemu orang-orang, ke titik kumpul ya, gitu. Nah, kalau di sini endingnya mereka bertemu di titik kumpul. Ini sinopsis. Kemudian ibu-ibu harus membuat lebih detail di storyline. Ini dia nih, storyline. Ini dia. Di storyline ini akan ada scene-nya, scene 1 sampai 12 nih kita bikinnya 12 ya. 12 scene dibatasin. Kemudian ada adegannya, ada alur cerita. Lalu ada narasi, suara-suaranya. Nah, ini yang tadi Bu Ersi sampaikan ya. Mungkin harus singkat nih supaya anak-anak usia dini tuh paham, dan bahasanya jangan bahasa yang sulit misalnya. Nanti boleh di sini. VO nih, voice over, suara narasinya akan muncul. Halo, perkenalkan, nama aku Arka gitu. Kalau efek ini eh, efek suara, suara ombak, dan BGM nih background musik kalau ada. Kalau ada musik, nanti akan kita komposisikan supaya tetap kondusif, tapi tidak mengganggu voice over. Di scene pertama tadi, di pantai ya, ada Arka lagi main. Suara ombaknya masih pelan nih. Masih pelan. Belum ada interaktivitas. Dan durasinya, ini sebenarnya saya pasang durasi maksimal ya ibu-ibu. Durasi maksimal itu 10 detik. Sebenarnya kalau scene ini nggak sampai 10 detik juga nggak apa-apa, tapi bisa kita bikin di 10 detik. Dan di sini ada prinsip yang kita pakai. Pertama, P1 harus menarik anak-anak secara visual. Dan yang kedua, prinsip 7, kontekstual dan adaptif. Di sini adegannya di pantai di Aceh. Dan anak Aceh ya pasti tahu nih kontekstual adegannya. Gitu. Kemudian scene yang kedua, tanahnya mulai bergetar nih, gempa terjadi. Nah, langitnya kusam, gelap, airnya juga surut, air laut surut, ikan-ikannya terdampar, burungnya udah panik, dan Arka lari ke rumah karena panik. Ada suara, loh kok tanahnya bergetar, dan lihat air lautnya tiba-tiba surut. Di sini mulai suara ombak. Brrr. Ini juga 10 detik.
durasinya, dan di sini ada konsep edukasinya ya dari BPBD tentang ancaman. Ini mulai muncul ancaman. Kalau ngomongin prinsipnya, ini ada prinsip 3 nih. Bagaimana anak itu beremosi, mulai emosi, mungkin takut ya mendengar suara ombak. Tapi saya juga nggak tahu nih, nanti layak nggak kalau ada suara ombak yang seperti apa yang tidak terlalu menyeramkan gitu. Nanti kita eh, minta masukan juga ke ibu-ibu. Dan ini juga masih kontekstual. Nah, masuk ke scene ketiga. Ketika Arka sampai di rumah, ayahnya bilang, Arka ayo ambil tas siaga. Arka ini semua mau lari ke bukit. Tuh, ayahnya udah ngasih tahu nih. Ayahnya udah ngasih tahu titik aman. Ke bukit. Tapi ambil tas di bawah meja tas siaga. Nah, di sini ada mini game. Anak-anak nanti dikasih lihat harus menemukan tas siaga bencana. Nanti ada beberapa pilihan tas. Tas siaga bencana, keranjang belanja, atau kotak kardus. Gitu. Nanti milih nih. Durasi mini game ini kita set di 30 detik. Kalau lebih lama boleh karena anak-anak mungkin masih memilih ya, berdiskusi atau ibu gurunya juga bisa ngasih pendampingan. Nah, di sini ada nih ibu gurunya ngasih pendampingan di P6. P4, P5 anak-anak mulai berinteraksi. Jadi setiap mini games biasanya prinsip 4, 5, 6 itu kepake. Gitu. Ini sebenarnya juga ada ini ya, ada cara evakuasi atau titik kumpul di sini karena dikasih tahu oleh ayahnya. Lari ke bukit gitu bisa nih. Nanti ibu juga tolong mendeskripsikan ancaman seperti apa, prinsip yang digunakan apa. Nah, terus untuk sebagai edukasi, sebagai apa namanya, eh ya edukasi ya untuk anak-anak usia dini, kita liatin nih. Nanti tasnya kita buka. Tas ini sudah lengkap. Ada dokumen penting, air minum, makanan tahan lama, senter, fluid, P3K, masker, pakaian, dan uang tunai. Di sini ada visualisasinya tapi tidak ada interaksi. Nah, ini prinsip keenam. Prinsip keenam ini pendampingan. Jadi ibu-ibu mulai menceritakan lagi, ibu guru, oh ya kita harus punya tas bencana. Isinya apa aja? Isinya ada air minum, dokumen, dan sebagainya. Nah, ini ada prinsip yang keenam yang bisa kita pakai. Gitu. Nah, ketika tasnya udah ada, tiba-tiba gelombang tsunami-nya masuk ke rumah. Arkanya berlari tapi sudah bawa tas dia. Nah, di sini jadi suara gemuruh, suara ombak. Di sini nggak ada interaksi, durasinya 10 detik. Ini prinsip ketiga, emosi lagi nih. Emosinya mungkin ada ya karena ada gemuruh atau panik ngelihat Arka yang terbawa ombak gitu. Di sini ada dampaknya. Dampaknya tiba-tiba gelombang itu membuat semua perubahan. Jadi kehilangan dan adegannya lanjut nih. Adegannya lanjut ke-6. Gelombangnya memisahkan Arka dari ayahnya. Gitu. Tolong, tolong, tolong. Nah, ini lagi-lagi prinsip emosi anak-anak mendapatkan ekspresi mungkin takut, mungkin terkejut, dan ada prinsip yang kelima. Prinsip yang kelima itu tentang kreativitas, ekspresi yang kelima, sorry. Ekspresi kelima yang ketiga ini multisensori. Gitu. Jadi sensori melihat, mendengar, dan emosi. 3 dan 5 ini agak berdampingan ya. Gitu. Nah, setelah kejadian itu nanti ada blackout, ada ganti scene hitam, ting, Arka masuk membangun dia. Dan ada Budi di sana. Nah, ini ada musik sendu. Ini akan menggunakan prinsip kelima, prinsip ekspresi diri. Ini main ekspresi diri. Selanjutnya mereka bangkit dan mereka mulai menyeberang, mencari ini ya, mencari titik kumpul. Ini udah masuk ke babak kedua inti ceritanya. Di sini ada sesuai dengan sinopsis, di sini akan ada 2 mini games. Pertama mencari titik kumpul, arahnya kemana titik kumpul, tempat aman. Nah, ini dia. Di mini gamesnya ada pilihan ke bukit, ke dalam rumah, atau ke pantai. Ini ada prinsip yang bisa dipakai banyak, prinsip interaksi, kemudian ekspresi mereka, dan pendampingan guru, serta kontekstual. Jawabannya ini ya, menuju bukit.
gitu. Kalau salah bisa diulangi dan itu mungkin bisa lebih dari 30 detik. Bagaimana guru juga sambil menjelaskan di mini games gitu. Nah, ketika sudah menuju bukit, oke, kita menuju bukit. Sudah betul. Games yang kedua, nah Budi lelah nih di perjalanan. Padahal sudah dekat nih, karena bukit sudah terlihat. Nah, ini dia. Bukit sudah terlihat. Apa yang harus kita lakukan ya? Nah, ini dia. Ada pilihan lagi nih. Pilihannya harus duduk diam, atau terus berjalan, atau tidur di sekitar bencana. Nah, ini lagi-lagi. Ada anak-anak dikasih pilihan, anak-anak mendapatkan penjelasan dari guru, gitu. Ini mini gamesnya. Nah, sudah gitu. Nah, mereka sudah hampir sampai. Tapi saking lelahnya, mereka ingin menggunakan alat. Gitu. Mereka sudah lelah, tapi tidak kehilangan akal. Mereka membuka tas siaga bencana dan mengeluarkan peluit untuk memanggil orang-orang membantu mereka. Di sini ada mini games lagi. Jadi dalam tas nanti akan mengeluarkan 3 peralatan. Apa yang harus diambil untuk menarik perhatian orang-orang supaya bisa membantu mereka? Ada peluit, ada handuk, dan ada masker. Lagi-lagi ya, ini prinsipnya dipakai. Gitu. Oh, di sini saya lupa nulis nih. Oh, udah ya, cara evakuasi udah, dampak udah, yang dipersiapkan udah semua nih ada ya. Ada semua konsep edukasi dari BPBD. Nah, kemudian 2 scene terakhir ini sifatnya penutup, endingnya, endingnya tim penyelamat dan ayah Arka beralih mendatangi mereka. Kemudian mereka berkumpul dengan keluarga, dengan ayah dan teman-teman. Nah, di sini ada suara eh, menyampaikan terima kasih ke anak-anak. Terima kasih kamu sudah membantu aku dalam perjalanan menyelamatkan di Sudan. Atau bahasanya saya juga kurang tahu nih, apakah kurang tepat buat anak usia dini atau bagaimana atau perlu dipersingkat dan sebagainya. Di sini musiknya musik semangat supaya ya mereka ini ya sensorinya juga multisensorin. Prinsip satu secara visual, prinsip dua penguatan positif gitu. Ini contohnya ibu-ibu. Ya, itu dia eh, rangkaian yang akan kita develop mulai dari pembuatan premis, sinopsis, sampai storyline. Kalau dilihat di sini durasinya di jumlah jamlah ini sekitar 3 menit 30 detik. Itu durasi eh, apa ya? Durasi playingnya. Tapi kalau ketika diinteraksikan ada audiensnya, guru-guru mendampingi, mungkin bisa lebih lama, mungkin bisa sampai 5 menitan. Cuma secara faktual yang kita siapkan ya durasinya seperti ini. Mungkin itu juga sekalian menjawab tadi pertanyaan Bu Sisan. Begitu kurang lebihnya. Silahkan kalau mau ada respon, ada yang ingin disampaikan, ada masukan, boleh banget ya, supaya saya juga bisa beradaptasi lagi dengan kesesuaian untuk anak usia dini. Demikian Ibu-Ibu. Bapak Saya izin Kak. Wah, asik nih. Silakan. Wah, ya. asik nih, udah banyak yang nggak sabar untuk bertanya. Silakan, raise hand dulu dong biar antri, biar terlihat siapa dulu yang akan mau di Bu Ersi dulu nih yang terlihat di saya. Setelah Bu Ersi, Bu Sahida, kemudian Bu Susan ya. Oke, silakan Bu Ersi. Oh, jadi saya duluan nih. Perasaan tadi Teh Saida. Oh, apa di ininya saya lambat ya? Tapi yang Nggak terlihat apa-apa, Bu Bu, sesuai Ersi yang abjad, Bu, pertama. sesuai abjad. Oh. Silakan, silakan. Eh, yang jadi pertanyaan Bapak untuk menumpahkan semua alur cerita akhirnya ke cerita semua gitu yang kita nanti kita buat yang jadi pertanyaan itu eh, eh, untuk menceritakan kita ngambilnya dari imajinasi kita atau misalkan dari referensinya ya apa yang untuk apa ya namanya tuh sumber inspirasi lah itu Pak sumber inspirasinya bebas Pak untuk kita sebagai penulis gitu.
Baik, Bu. Kita simpen dulu pertanyaannya. Ya, selanjutnya yang kedua, Bu Saida, apa pertanyaannya, Bu? Ibu maaf ini waktu kemarin pemilihan polling bencananya itu chatnya ketumpuk jadi saya nggak milih. Jadi saya pilihnya yang mana ya? Atau Oh, yang tsunami Yang aja? yang oke, oh belum itu milih ya, dulu Bu ya? Iya, ditampung tuh. kemarin ketumpuk chatnya. Tsunami Yang kayaknya Bu tersisa yang kan belum. tsunami gitu. Iya, Tapi mm-mm. saya yang milih tsunami Tapi kok kemarin. karena Pak Yanuar sudah mencontohkan tsunami, tapi dalam konteks daerah Aceh, mungkin Bu Saida bisa tetap bikin tsunami, tapi dalam konteks di Jawa Barat nih, kan Jawa Barat juga banyak pantai ya Pak Yanuar ya. Baik. Iya, Bisa betul. aja tsunami yang terjadi di mana gitu. Jadi boleh tetap dengan tsunami, tapi dengan berbeda gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Ini langsung dijawab berarti. Bu Susan, silakan Bu Susan. Saya pertanyaannya lebih dari satu ya Pak ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Boleh, Bu. Eh, jadi pertama yang tadi tentang prinsip ya. Tadi kan Bapak di sini ada contoh prinsip-prinsipnya ya Pak ya. Ada prinsip sudah dijelaskan di sini sudah jelas sekali. Cuman mungkin tambahan dari saya untuk yang prinsip emosinya dituliskan saja misalnya emosinya apa gitu ya. Oke. Eh, terus yang kedua tentang eh, yang nomor ini Pak SC. SC itu kan eh, storytellingnya ya Pak ya. Iya, Apakah itu adegannya, semua Bu. sama Sin. 12? Ya, scene ya. Ah, Apakah semua sama 12 scene? Terus yang ketiga, untuk interaktivitas mini gamesnya, apakah kami menentukan interaktif mini game sendiri? Misalnya saya setelah membuat narasi ini, saya bikin mini gamesnya seperti ini, misalnya itu saya bikin lagi seperti itu. Untuk interaktivitasnya, apakah ditentukan atau kita yang menentukan atau bagaimana Pak? Begitu. baik, siap. Oke. Oke, Terima kasih Bu Susan. terima kasih Bu Susan, Bu Ersi, dan Bu Sahidah atas pertanyaannya. Saya coba jawab satu-satu ya. Pertama tentang sumber inspirasi. Nah, ini sambil saya coba buka ini. Buka. Belum diberesin ini. Oke, kita coba buka prinsipnya ya. Jadi pertanyaan Bu Ersi tadi tentang sumber inspirasi. Nah, ini kalau ngomongin sumber inspirasi, kita masuk ke prinsip ketujuh nih. Ada di sini. Nah, prinsip ketujuh, kita harus bisa menyajikan cerita yang dekat dengan kehidupan anak untuk menciptakan pengalaman belajar yang nyata dan bermakna. Cerita harus mengandung minimal satu lokasi yang familiar bagi anak, misalnya rumah, sekolah, taman. Satu objek yang dekat dengan kehidupan anak, misalnya tas sekolah, payung, nih payung ya sebenarnya payung misalnya. Payung atau hewan, misalnya kucing, peliharaan, dan sebagainya. Jadi kalau bicara tentang inspirasi, cerita, sebisa mungkin ada referensinya. Jadi nggak nggak benar-benar pure imajinatif. Kalau misalnya kita cerita futuristis, ya jangan sampai terlalu futuristis. Ada mobil terbang di Bandung, oh enggak ya. Gitu. Jadi maksudnya tetap-tetap harus real, harus realis. Karena anak-anak, saya juga nggak tahu nih, kalau persepsi dan apa pola pikirnya anak usia dini mungkin harus konkret ya, harus konkret. Jadi harus benar-benar ada, dia kenal dengan daerahnya. Kalau ternyata di dekat rumahnya banyak warung, mungkin kita bisa cerita banyak warung. Kalau ternyata rumahnya di daerah pedesaan, nggak ada Alfamart, ya kita nggak bisa cerita ada Alfamart di situ. Gitu. Jadi mungkin kita bisa ngambil lokasinya di Jawa Barat ini, karena ceritanya cerita yang ada di sekitar kita di Jawa Barat, dan referensinya referensi di sekitar kita. Imajinatif boleh, tapi tetap benar-benar harus membumi. Dalam arti itu bisa ditemui oleh anak-anak di lingkungan kesehariannya. Gitu. Sesederhana itu Bu ya. Jadi jangan sampai tiba-tiba eh, ada superhero muncul lah itu kayaknya menyelamatkan kita dari gempa bumi dan bencana. Dah beres ceritanya cuma sekian detik nanti kalau ada superhero ya. Kalau bisa memang eh,
boleh imajinatif, tapi tetap berdasarkan dengan referensi yang ada di lingkungan sekitar kita. Kurang lebihnya gitu. Nah, ini prinsip 7 bisa kita pakai. Semoga menjawab, Bu ya. Kemudian, tadi Bu Saida udah ya, yang tsunami aja, tapi tsunami-nya konteksnya di Jawa Barat, mungkin di daerah pesisir selatan, bisa jadi ide cerita di sana. Lalu yang ketiga dari Bu Susan ada 3 nih. Kalau bisa di storyline nanti disebutkan ya prinsip-prinsip emosinya. Boleh Bu, boleh banget. Ada 6, mana sih prinsip 3 ini ya. 4 tadi Emosi. prinsip Oh, 4. 5, 5. Oh, Ini udah digeser jadi kelima, oke. Pak. Menyediakan berbagai pilihan aktivitas agar anak mengekspresikan ide, emosi. Betul ya, kalau misalnya ditulis lebih detail, itu lebih baik, Bu, karena akan memudahkan tim produksi membuat ekspresinya. Kalau misalnya ibu-ibu tadi di storyboard itu, storyline itu, coba saya ini ya, prinsip kelima ya. Nah, ini misalnya, eh mungkin ya ini bisa ditambahkan nih, prinsip kelima nih juga bisa. Prinsip kelima tentang tanah bergetar, retak. Di sini mau ditulis emosinya, misalnya takut. Itu juga boleh. Ini prinsip kelima, emosi takut. Jadi nanti tim produksi juga bisa langsung, oke, ketika ada tanah bergetar, langit kusam, anaknya tidak panik nih, tapi lebih ketakut. Nanti ekspresi takut gimana bisa digambarkan. Itu boleh, Bu. Nah, jadi setuju ya. Jadi untuk memudahkan dan apa ya, ya memudahkan teman-teman produksi menggambarkan ekspresi dari si tokoh. Jadi emosi harus dideskripsikan. Ada 6 ya kalau nggak salah ya. Saya nggak hafal, tapi ada 6 katanya. Gitu. Terus ini juga nih di sini. Gelombang memisahkan arka dari ayah. Ini juga yang kelima emosinya mungkin takut. Atau takut ya. Apa aja sih yang senada dengan takut? Cemas. Takut, takut, takut banget. Oh gitu. Takut sekali. Oh enggak ya. Cemas, ada cemas ya, Bu ya. Gitu. Lalu yang ini misalnya, nah di sini nih, prinsip emosi yang kelima di sini ada, mereka udah ketemu nih, ketemu sama, apa namanya, sama di titik kumpul sama ayah dan teman-temannya, sama tim penyelamat. Bahagia kali ya. Emosinya bahagia. Gitu. Itu. Boleh, Bu. Kemudian yang kedua tentang 12 scene, apakah harus 12? Jadi ini sebenarnya untuk memudahkan lagi-lagi tim produksi gitu. Kita kunci di 12. Dari 12 ini sebetulnya kita sudah bagi supaya 3 babak yang kita sampaikan di awal itu bisa masuk. Jadi 3 act stories atau drama 3 babak tadi itu bisa masuk ke dalam 12 scene. Kita bagi-bagi aja. Misalnya kalau dibagi rata, masing-masing ada 4. 4 scene awal itu untuk perkenalan, 4 scene selanjutnya untuk konfliknya, untuk upayanya, Klimaks kompleks. klimaks, dan 4 scene terakhir untuk endingnya, penyelesaiannya. Tapi dari situ bisa dikombinasikan. Kalau ternyata perkenalannya itu bisa butuh 5 scene, dipersilakan. Kalau di sini endingnya sekitar 2 scene, gitu. Jadi fleksibel aja. 12 itu cukup. Karena kalau terlalu banyak juga nanti waktu produksinya jadi lebih lama. Dan kalau terlalu sedikit nanti ceritanya takut tidak tercover. Jadi 12 ini cukup ideal untuk membuat media interaktif. Kalau misalnya mau lebih sedikit mungkin bisa dikurangi 2 atau mau lebih banyak ditambah 2. Jadi antara 10 sampai 14 gitu. Itu boleh, Bu, fleksibel aja. Kalau misalnya ternyata anak kecil ini perlu deskripsi, perlu paparan, perlu apa ya? Diinformasikan lebih banyak nih. Jadi perlu nambah 2 scene, itu dipersilakan gitu. Dan
Yang terakhir tentang interaksi mini game. Untuk interaksi mini game ini dipersilahkan juga kepada ibu-ibu untuk membuatnya ya. Tapi kita balik lagi ke prinsipnya, ada prinsipnya nih. Saya masuk lagi ke prinsip. Eh, Prinsip ini dia. Prinsip interaksi ya. Jadi memfasilitasi keterlibatan anak melalui fitur interaksi dalam cerita untuk pembelajaran yang lebih baik. Setiap 2 sampai 3 scene terdapat satu interaksi. Ini mini games nih, bisa mini games atau apapun itu ya. Jadi yang penting anak-anak sudah bisa berinteraksi, tidak hanya menyimak pasif. Kalau misalnya kita punya 12 scene, nah setiap 3 atau 2 mungkin akan ada sekitar 3 atau 4 interaksi. 3 boleh, 4 boleh ya. Kalau misalnya mau dirasa 3 cukup, oke nggak masalah. Nah bentuknya seperti apa? Jadi ibu-ibu sangat dipersilahkan untuk menggagas juga, menggagas idenya seperti apa sih ceritanya, dan interaksinya seperti apa juga boleh. Misalnya, oh nanti kita pengen anak-anak itu berinteraksi dengan cara berbaris tiga-tiga misalnya. Nanti tinggal instruksikan di instruksi di sini, ayo untuk membantu kami, kamu harus berbaris tiga-tiga, itu juga boleh. Interaksi tanpa menyentuh layar misalnya juga dipersilakan. Nah dari situ baru eh, saya nggak tahu ya idenya gimana, tapi boleh seperti itu. Ataupun dengan interaksi menyentuh layar juga oke. Cara menyentuh layar kan macam-macam ya. Ada yang tadi diketuk, diketuk 1 kali atau 3 kali, ketuk 3 kali misalnya. Tapi harus diperhatikan juga jangan sampai mereka mengetuk itu memukul dengan keras, nanti bisa bahaya. Atau menggeser, atau apalagi menyentuh dengan 2 jari, dengan 2 tangan misalnya. Nah, jadi ada variasi-variasi yang bisa digagas oleh ibu-ibu tentang interaksinya. Cerita interaksi mini gamenya juga kami akan serahkan ke ibu-ibu seperti apa bagusnya. Tapi nanti ketika masuk ke tim produksi, kita akan coba validasi dan akan sesuaikan kapasitas dan kemampuan tim produksinya, apakah bisa memenuhi apa yang ibu-ibu rancang. Gitu. Kalau misalnya bisa, ya akan kita eksekusi. Kalaupun tidak bisa, akan kita cari batasan-batasan yang optimal, yang sudah digagas ibu-ibu, tapi tetap bisa dikerjakan sama tim produksi. Begitu kurang lebihnya. Gimana? Semoga cukup menjawab, ibu-ibu. Satu lagi mungkin Pak. Boleh, gimana, Bu? Eh, Kalau saya kelihatannya tuh di situ untuk menggambarkan misalnya itu lokasinya udah jelas ya, misalnya ada lokasinya di mana. Cuman mungkin kayak kalau untuk anak-anak, misalnya kalau di harus menggambarkan yang keadaan sesungguhnya mungkin ya. Nah misalnya saya lagi, misalnya kalau saya kan longsor ya Pak ya, ininya temanya. Nah, misalnya kalau saya itu sedang menceritakan keadaannya dulu, keadaan di lingkungan saya dulu, di rumah saya begini-begini nah di situ kan ada keadaan rumah itu diceritakannya di mana Pak? Di alur cerita atau di mana Pak tentang background belakang, background kisahnya gitu Pak. Boleh, Bu, di sini. Jadi, Untuk misalnya, untuk introduksinya itu cukup panjang, nggak apa-apa, Bu. Jadi, misalnya di pertama, eh, Ibu tentang apa, Bu, ya? Bencananya, Bu? longsor Tanah Pak. longsor, khususnya Tanah tanah longsor, oke. longsor. Nah, misalnya cerita hmm, tanah longsor ya. Cerita secara konvergen lu dari yang luas, misalnya. Oh, di daerah Kabupaten Bandung Barat, cerita tuh. Terus kemudian masuk, khususnya di daerah aku, di scene kedua. Di daerah aku ini dekat lereng, misalnya. Jadi, ya gitu juga boleh. Atau kalau mau nambah lagi, oh di rumah eh, aku rumahnya rumah bambu, misalnya rumah kayu. Aku khawatir juga sih, tapi ya apa daya, ayahku hanya bisa memiliki rumah seperti ini. Jadi di 3 scene itu untuk menceritakan introduksi juga nggak apa-apa, gitu. Tapi nanti kita lihat nih, balik lagi ke prinsip. Di prinsip itu ada prinsip-prinsip. Nah, ini nih.
sebisa mungkin anak itu attach langsung, fokus ke ceritanya dalam waktu singkat ya. Jadi di awal tuh mereka udah, oh menarik nih, gitu. Kalau misalnya dalam 2 scene bisa menarik perhatian mereka, bisa mempertahankan fokus mereka, itu boleh. Tapi kalau misalnya terlalu lama, nanti akan kita evaluasi lagi. Gitu. Mau cerita detail juga nggak apa-apa, Bu. Misalnya nanti cerita detail di awal, cerita tentang apa yang dipersiapkan dari konsep edukasinya BPBD ya. Apa yang perlu disiapkan? Oh, ternyata di rumah aku itu udah ada payung, ada kalau longsor apa yang disiapkan ya? Saya juga kurang tahu nih kalau longsor apa yang dipersiapkan. Minimal ada informasi lah ya kalau eh, titik kumpul di mana. Jadi di scene awal ada cerita tentang apa yang harus dipersiapkan. Di scene kedua baru kasih tahu, oh kenapa aku harus mempersiapkan ini karena rumah aku dekat lereng. Nah kayak gitu juga boleh. Ini masih dalam babak pertama, masih dalam pengenalan. Gitu Bu. Cukup menjawab nggak ya? Jangan-jangan saya salah jawab. Eh, Nanya apa saya jawab. Atau mungkin bisa digambarkan situasinya itu di sinopsis ya Pak Yanuar ya. Di sinopsis itu kan Ya maksud saya uh, Pak, bukan untuk diceritakan tapi untuk menggambarkan aja gambarkan situasi. background. Nah, itu Oh bisa di iya Bu, sinopsis kan. benar. Ya, Di sinopsis. Nah bukan maksud itu. saya juga gitu Ya, Bu. Ya di sinopsis Bu, betul. Jadi nanti Ya, kalau tim kira-kira. tim produksi itu pasti akan membaca eh, storyline dan sinopsis supaya framingnya dapat. Oh, ternyata soal ini gitu. Jadi sebagai sutradara, penulis skenario, Ibu bisa dengan sangat detail bercerita di sinopsis. Karena sinopsis tadi ya, kalau singkat boleh, lebih deskriptif, lebih jelas, 1 halaman itu lebih bagus lagi. Jadi apa yang Ibu bayangkan, apa yang ingin Ibu sampaikan, nanti bisa divisualisasikan dengan lebih tepat oleh tim produksi gitu. Betul Bu, maaf tadi saya agak nggak nyambung ya. Cukup jelas Bu Susan, sudah terjawab. iya Pak, Bu, makasih Bu. Pak, Ya, makasih. Iya Bu. baik. Sudah yang lain ada? Ini kita nggak terasa udah 1,5 jam ya. Kita batasi Ini Bu, sampai jam 12. Kenapa Bapak, Bulan? Bulan masih ya. Iya, Mm-mm. pengen sebenarnya lebih ke gimana nanti pas pembuatan, apakah karena saya tuh jujur bukan orang yang kayak dipertanyakan sekarang gitu, karena kan belum buat gitu kan. Ini kan cuma lihat aja gitu, oh caranya seperti ini. Nah nanti biasanya kalau saya banyak pertanyaannya setelah saya buat gitu. Ini kayak gimana ya Mm-mm. gitu. Oh ini maksudnya ke sini bukan sih. Nah makanya begitu kalau saya tipenya seperti itu. Jadi apakah nanti akan em, ada waktu atau misalnya apa ya? Jadi kayak aku tuh boleh nanya gitu, Pak atau Bu, kira-kira ini tuh gimana ya gitu. Ini masuk gak ya kayak gitu? Ada nggak sih Bu waktu seperti itunya gitu? Atau misalnya ada evaluasinya gitu? Atau ya intinya sih saya pengen banyak Oke, nanyanya pas iya pembuatannya iya. sih Bu gitu. Iya. Oke, saya menangkap apa yang dimaksud dengan Bulan. Jadi kan kita juga ada grup ya Bulan di KGK Ambassador itu juga ada Pak Yanuar gitu, ada saya, ada Pak Bayu dan juga Pak Adit ada nggak ya di sana. Nah, jadi silakan aja itu jadi tempat untuk diskusi kalian gitu. Dan setelah ini Pak Yanuar juga akan memberikan materi berikut form tugasnya untuk memudahkan teman-teman membuat mulai dari premis tadi, kemudian sinopsis sampai dengan storyline. Itu formatnya sudah kita buatkan. Teman-teman tinggal membuat sesuai dengan tema-tema yang sudah dipilih ya. Seperti misalnya tadi Bu Susan tanah longsor, Bulan puting beliung. Nah, silahkan nanti membuat sesuai dengan topik-topik yang sudah teman-teman pilih. Nah, ketika dalam perjalanan membuatnya menemukan kesulitan, nggak apa-apa itu kita diskusikan lagi aja gitu kan di grup. Nah, cuma saya masih belum tahu nih Pak Bayu dan Pak Yanwar memberikan waktu berapa lama untuk teman-teman menyelesaikan tugas ini karena kan kaitannya nanti akan ditindaklanjuti oleh mahasiswa. Jadi ya apa yang teman-teman buat ini nanti akan ditindaklanjuti oleh mahasiswa apa dari Telyu gitu seperti itu. Jadi
Kalau kalau saya lihat di sini, ya kita alhamdulillah sudah menggabungkan beberapa bidang keilmuan ya Pak Yanwar ya. Iya, Bu. Eh, Ya justru dari 7 prinsip itu lahir dari sistem informasi, kemudian juga apa kita dari PAUD mungkin menyumbang dengan storyline-nya, masuk juga apa namanya konsep edukasi sosialisasi edukasi dari BPBD dan nanti di akhir ketika pembuatan storyboard itu bidang ilmunya Pak Yanuar nih yang masuk ya dengan The Cafe. Nah, jadi teman-teman sebetulnya di sini dimudahkan, nggak usah sampai membuatkan visualnya atau gambarnya, justru dari apa yang teman-teman hasilkan storyline itu nanti akan dibantu dibuatkan visualisasi gambarnya gitu. Kemudian oh ya, penokohannya kita sepakat menggunakan karakter Nino dan Nina ya Pak Yanuar ya. Iya, ini Jadi udah. mau tema ceritanya apapun, tetap nanti menggunakan namanya Nino dan Nina. Tapi yaitu dengan latar belakang lokasinya mungkin berbeda-beda. Misalnya Subuh Susan mau ambil tanah longsor, mungkin keidean tuh dari kejadian di Cisarua kemarin terkait longsor. Nah, itu silakan gitu. Atau Bu Sahidah tadi yang telat ngambil tema akhirnya kebagian tsunami gitu ya. Tsunami kan nggak di Aceh aja gitu. Mungkin pilih wilayah Jawa Barat yang mana nih yang dekat pantai yang kira-kira bisa memudahkan bisa memungkinkan itu terjadi tsunami juga gitu misalnya seperti itu ya. Ya, terus Itu mungkin dari sebetulnya, saya Pak Yanuar tambahan. iya betul, Bu. Sebetulnya memang kayak misalnya tsunami. Hmm, kalau untuk anak usia dini mungkin tsunami ini bukan tsunami yang besar banget kali ya, tapi yang Iya. Mm-mm. tsunami-tsunami kecil lah dia. Jadi dampaknya juga mungkin nggak terlalu apa terlalu keras gitu untuk disampaikan ke anak-anak. Nah, itu Mm-mm. saya juga belum paham nih, belum tahu cocoknya untuk anak usia dini itu seperti apa. Tetap bisa menggambarkan bencananya, tetap bisa menyampaikan konsep sosialisasi edukasi dari BPBD, tapi tetap dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kebutuhan dan daya resepsi anak-anak usia dini gitu. Itu. Jadi mungkin nanti Ya, tokohnya jadi Nino dan Nina ini akan bertualang banget nih. Lagi liburan ke Cisarua, kena longsor. Liburan ke Pangandaran, kena tsunami. Kasihan banget ya sebenarnya. ya Nino dan atau bisa Nina ini. juga misalnya nih tsunami nggak harus kejadian itu tapi kayak misalnya gini kan teman-teman pernah nggak melakukan sains sederhana pada anak terkait tsunami. Jadi kayak kalau saya dulu pernah misalnya ada 2 buah balok, ada baskom ya, baskom yang diisikan air, kemudian di airnya itu ada 2 buah balok. Nah, ketika misalnya ada pergeseran dari balok itu misalnya truk gitu kan airnya tuh naik. Nah, di situ anak-anak belajar oh kenapa ya bisa terjadi tsunami karena ada pergeseran apa lempengan bumi yang ada di dalam laut sehingga air laut naik. Nah, maka dari itu. Nah, jadi mungkin ceritanya bisa misalnya ketika itu teman-teman anak-anak masuk sekolah, tapi ternyata gurunya tuh lagi mau menjelaskan tentang tsunami. Nah, itu juga bisa kayak gitu misalnya ya Pak Yanwar. Ya ini mah Iya, bisa begitu. masukan aja jadi nggak yang apa Iya, boleh namanya gitu. Heeh. kejadian. Nah, jadi misalnya anak itu lagi masuk sekolah, terus tiba-tiba si guru itu memang lagi mau membahas nih terkait tema bencana alam, kebetulan subtemanya tuh tentang tsunami dan mereka akan melakukan kegiatan apa nih, percobaan sains sederhana. Si gurunya nyiapin apa tuh peralatannya. Nah, terus bagaimana apa namanya eh, pelaksanaan kegiatan sains tersebut. Kemudian anak-anak menceritakan, oh ternyata tsunami itu terjadi karena ada pergeseran lempengan bumi yang ada di bawah laut ya Bu ya, sehingga air laut itu naik gitu. Terus apa yang harus kita lakukan kalau seandainya itu terjadi gitu. Itu aja sih masukan. Atau mungkin Iya, Bu iya. Guru lah yang di lapangan yang sekarang ini banyak di lapangan punya banyak ide-ide. Ini mah hanya masukan aja gitu. Yanuar, kalau yang tsunami, saya ada juga beberapa mahasiswa dan rekan yang memang sempat jadi saksi juga. Jadi nanti mungkin tetap
nggak apa-apa Bu Sahidah kalau mau eksplor Aceh ya, nanti kita bisa bantu. Siapa tahu nanti kita juga bisa tur lihat ke Aceh sekalian edukasi ini. Bapak izin mau Itu tanya, paling. Hmm. ini tuh Iya, kan iya, siapa, boleh. untuk Gimana, mini Bu? gamesnya itu kita juga kan yang rancang ya. Iya, Bu. Nah, apakah untuk games ini tuh harus selalu memilih 3 pilihan atau bisa yang lain gitu? Karena saya tuh ada sedikit bayangan, kan pernah lihat gitu ya ke daerah pantai, eh, ada kayak lambang untuk ngasih tahu titik kumpul tuh jalannya kemana gitu. Nah, saya tuh ada bayangan tuh kalau misalkan dibuat seperti games itu game bisa nggak Pak? Boleh nggak gitu? Nah, kalau saya sih setuju aja, tapi saya nggak tahu gimana bikinnya nih, Pak Bayu, yang orang engineer. Bisa nggak tuh? Kalau dari Ya, konsepnya sih, intinya sebenarnya intinya sih ditulis aja Bu Sahida, jangan dibatasi sampai dengan nanti terbentuk storyline. boleh, Bu, berarti, Bu. Baik Karena Pak. memang kita perlu variasi ya. Soalnya anak mungkin bosen juga kalau cuma milih tiga gitu. Kalau ada maze boleh, atau mencocokkan bayangan. Misalnya kan ada ya kalau di worksheet gitu. Itu boleh juga tuh. Bisa seperti itu. Malah bagus lagi dengan Maze itu kan apa ya? Untuk problem solving ya. Iya Bu, jadi Betul. nantinya tuh mainnya tuh kayak anak tuh memilih apakah harus masuk ke jalan yang kanan atau jalan yang kiri untuk mencari masuk ke titik kumpul itu gitu. Ya, Nah, boleh tuh. Bagus-bagus ibu-ibu. critical thinking. Mm-mm. Jadi memang ketika ada varian games yang lain yang selama ini belum kita bayangkan bisa untuk dikerjakan anak usia dini, boleh dituliskan aja supaya makin memperkaya hasanah interaktivitas Iya, jadi alat-alat tugas kita ibu ini. guru cuma membuat storyline aja lah. Maksudnya ya tuangkan aja ide-idenya apa nanti yang akan apa ya merealisasikan storyline itu adalah ya bagian dari teman-teman teknik Hmm. gitu. Seperti. Ya Ada gitu. lagi mungkin Makasih dari Ibu dari Sahidah ini. mahasiswa ada yang mau bertanya dulu. Pak Yanwar bisa stop share dulu nggak? Oh iya bener. Stop share Pak, ya. Pak untuk PPT-nya boleh di-share-kan, Pak? Boleh Bu, boleh. Nanti di-share. Dari teman-teman mahasiswa gimana nih? Ada yang mau bertanya nggak? Karena kan menurut info dari Pak Bayu ya, teman-teman juga udah mendapatkan tugas ya untuk mengawal eh, apa namanya storyline ini seperti banjir. Banjir kan Bu Nur Hasanah ya. Nah, itu nanti akan berpasangan dengan Tata mahasiswa, tapi Tatanya hari ini nggak hadir, lagi sakit. Kemudian Gunung Berapi, Bu Elin. Bu Elin nanti akan berpasangan dengan Fredo. Mana Fredo? Fardeo ya. Ardeo, Panggilannya Bu. Fredo. Iya. Iya, Fardeo. Nah, Fardeo nanti mungkin bisa komunikasi langsung dengan Bu Elin karena Bu Elin yang akan membuat storyline terkait Gunung Berapi gitu ya. Nah, kemudian kalau gempa Bu Ersi ya. Bu Ersi dengan eh, Gita. Mana Gita? Saya Ibu. Oke, nah Gita udah lihat Bu Ersi langsung kan, jadi nanti bisa kontakkan secara langsung nih untuk sama-sama mengawal. Jadi Bu Ersi yang buat storyline-nya, nanti Gita yang akan memfollow up dari storyline tersebut, begitu. Nah, untuk yang lainnya belum ada pasangannya, tapi tetap dibuat aja dulu karena hasil dari storyline ini sebetulnya menjadi pengembangan dari aplikasi Riko kita yang kemarin yang memang masih eh, perlu apa ya perlu revisi gitu makanya dimulai dari pembuatan storyline yang memang sesuai dengan alurnya gitu. Oke, dari Pak Bayu ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya cukup Ya, kayaknya. terima kasih nih rekan-rekan dari IKIP dan dari Telkom University ya. Hari ini kita menunjukkan bahwa kolaborasi sudah tidak bisa dipungkiri, bahkan tidak hanya dosennya, mahasiswanya juga. Dan mudah-mudahan sebelum 15 Maret bisa beres
Jadi kalau misalnya nanti butuh bantuan koordinasi bisa apa namanya bisa langsung diskusi di grup. Harapannya bulan April ya, end of April mungkin ya kita sudah bisa launching Nino dan Nina versi 1. Dan juga ada Bu Sahidah ya sebagai apa namanya pemenang sayembara Nino. Nah, nanti mungkin pada saat launching harus hadir. Oke, itu aja Bu. Ya, cukup ya. Nah, jadi Pak Bayu sudah menginfokan timeline-nya. Tadi teman-teman tanggal 15 April, kira-kira dalam waktu 1 minggu, cukup ya. Setelah ini Pak Yanuar akan sharekan materinya dan form tugasnya. Mudah-mudahan dalam waktu 1 pekan teman-teman berhasil untuk menyelesaikan. Setelah itu nanti bisa ditindaklanjuti oleh pihak mahasiswa. Begitu. Terakhir, mungkin Pak Yanuar ada closing statement yang mau disampaikan. Hmm, baik. Eh, jadi saya juga ucapkan terima kasih yang luar biasa ini kepada ibu-ibu karena memang apa yang kita buat ini jadi semakin bermakna, semoga semakin berdampak juga, terutama dari segi konten dan bisa lebih bermanfaat secara nyata ya alat kita ini harapannya untuk khususnya pembelajaran mitigasi bencana yang sering terjadi di Indonesia ini. Semoga apa yang ibu-ibu gagas, apa yang ibu-ibu kreasikan di cerita Nino dan Nina ke depannya bisa jadi manfaat, bisa jadi berkah juga untuk pendidikan kebencanaan di Indonesia. Gitu. Jadi semangat ibu-ibu, kita butuh cerita yang benar-benar relate dan sophisticated buat anak-anak, menginspirasi, membangun motivasi juga biar yang namanya bencana itu ya bukan harus dihindari tapi bisa kita hadapi dengan lebih baik lagi. Demikian Bu Anis. Ya, baik. Terima kasih Pak Yanuar. Dan ketika nanti kita sudah berhasil, ini akan menjadikan investasi ilmu dan apalagi kalau aplikasi yang kita buat ini bisa dimanfaatkan oleh orang banyak ya. Jadi bisa buat investasi ilmu buat kita semua. Dan satu lagi yang terakhir, insya Allah dari kegiatan ini teman-teman juga nanti akan mendapatkan sertifikat dari CV Edumed ya Pak Adit. Betul, Bu. Dari Berapa Edumed JP, Bu? bekerjasama dengan Telu dan juga ekip Siliwangi, sertifikatnya insya Allah nanti 36 JP. Tapi kalau yang tuntas tugasnya, insya Allah lah percaya KGK Ambassador ini guru-guru hebat yang insya Allah juga profesional dan bertanggung jawab sehingga bisa menuntaskan tugas yang kita berikan. Dari Amin. saya mungkin cukup sekian. Sekali lagi terima kasih atas keluangan waktunya. Mohon maaf tadi saya bilang 1 jam, ternyata 1 jam 45 menit. Ya mudah-mudahan aktivitas kita saat ini di bulan Ramadan mudah-mudahan diberikan pahala yang berlipat ganda ya. Amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum foto bersama, lupa juga belum foto bersama Pak Yanuar. On cam dulu dong, upayakan. Yuk, Nadia, Aziza mana tadi? Oh, Aziza lagi di jalan tadi. Selan, Jody, Fredo, ayo wajah-wajahnya mana nih? Nggak apa-apa lah pakai baju tidur juga, yang penting kelihatan wajah. Nah, Gita, Bayu, terus Jody. Selan bisa on cam? Oke, siap ya. 3, 2, 1. Benar. Ada yang bantu ambil lagi dari sisi yang lain, aku agak. Oke, cukup ya. Semuanya sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adit, terima kasih Zoom-nya juga. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama, Bu. Makasih Terima ibu-ibu, kasih, terima Ibu-ibu, kasih teman-teman guru. mahasiswa. Sama-sama Bapak Ibu. Sama-sama Pak, izin keluar.